Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Yusri Amrina. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada transaksi. Baiklah, kita mulai. Di sini ada contoh transaksi untuk membuat jurnal umum selama bulan Desember. Untuk transaksi pertama, tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Nah, ini sudah saya buat kolomnya, Kantor Akuntansi Publik Adinda, Jurnal Umum Desember 2015. Kita tulis di sini tanggal 3 Desember 2015. Kasnya itu debit sebesar 20 juta dan modalnya ada di posisi kredit sebesar 20 juta. Lanjut soal nomor 2. Pada tanggal 4 Desember 2015, Kantor Akuntansi Publik Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta. Kita tulis di sini tanggal 4 Desember 2015, kasnya itu di debit 6 juta dan pendapatan jasanya itu ada di kredit sebesar 6 juta. Soal nomor 3, pada tanggal 7 Desember 2015, Kantor Akuntansi Publik Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Kita tulis di sini tanggal 7 Desember 2015, piutang usaha di debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 2.400.000. Soal nomor 4, pada tanggal 10 Desember 2015, Kantor Akuntansi Publik Adinda membayar tunai beban sewa kantor 1.800.000, gaji karyawan 3 juta dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Kita tulis di sini tanggal 10 Desember 2015, beban sewa kantor sebesar 1.800.000 di debit, beban gaji karyawan 3 juta di debit, beban telepon atau listrik ada di posisi debit sebesar 1 juta dan kasnya di kredit sebesar 5.800.000. Soal nomor 5, tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Di sini kita tulis tanggal 12 Desember 2015, perlengkapan di debit sebesar 2.400.000 dan kasnya di kredit sebesar 2.400.000. Soal nomor 6, pada tanggal 15 Desember 2015 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Kita tulis di sini tanggal 15 Desember 2015, peralatan kantor di debit sebesar 3.600.000 dan utang di kredit sebesar 3.600.000. Soal nomor 7, pada tanggal 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan sebesar 600.000. Kita tulis di sini tanggal 17 Desember 2015, beban asuransi di debit sebesar 600.000 dan kasnya di kredit sebesar 600.000. Soal nomor 8, tanggal 20 Desember 2015 dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Kita tulis tanggal di sini 20 Desember 2015, utang dagang di debit sebesar 2 juta, biaya iuran kebersihan sebesar 150.000 dan kas di posisi kredit sebesar 2.150.000. Soal nomor 9, pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien.
Di sini kita tulis tanggal 21 Desember 2015, kasnya itu di debit 1.200.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar 1.200.000. Soal nomor 10, pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Di sini kita tulis tanggal 24, kasnya itu debit sebesar 800.000 dan piutangnya itu dikredit sebesar 800.000 rupiah. Soal nomor terakhir, pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Maka di sini kita tulis tanggal 31, price-nya itu debit sebesar 2.200.000 dan kasnya itu dikredit sebesar 2.200.000. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan hasilnya pasti sama antara debit dan kredit, yaitu sebesar 47.150.000 dan kreditnya 47.150.000 rupiah. Ini langkah pertama jurnal umum sudah selesai. Langkah selanjutnya kita posting ke buku besar. Nama-nama akun kas dari jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Di sini tanggal 3 Desember 2015, kasnya itu di debit sebesar 20 juta. Kita tulis sini tanggal 3, keterangannya itu kas, debitnya itu sebesar 20 juta dan saldonya itu debit sebesar 20 juta. Tanggal 4 Desember 2015, kasnya itu debit sebesar 6 juta. Kita tulis di sini tanggal 4, kas, debitnya sebesar 6 juta, saldonya debit diperoleh dari 20 juta ditambah 6 juta, maka hasilnya 26 juta. Di tanggal 10, kasnya itu kredit sebesar 5.800.000. Kita tulis di sini tanggal 10, kasnya kredit sebesar 5.800.000, saldonya itu debit diperoleh dari 26 juta dikurangin 5.800.000, maka hasilnya 20.200.000. Di tanggal 12, kasnya itu kredit sebesar 2.400.000. Di sini kita tulis tanggal 12, kasnya itu 2.400.000 di posisi kredit dan saldonya itu debit diperoleh dari 20.200.000 dikurangin 2.400.000, maka hasilnya 17.800.000. Di tanggal 17, kasnya itu kredit sebesar 600.000. Kita tulis di sini tanggal 17, kasnya itu kredit sebesar 600.000, saldonya itu debit diperoleh dari 17.800.000 dikurangin 600.000, maka hasilnya 17.200.000. Di tanggal 20, kasnya itu kredit sebesar 2.150.000. Kita tulis di sini tanggal 20, kasnya itu kredit sebesar 2.150.000, saldonya itu debit diperoleh dari 17.200.000 dikurangin 2.150.000, maka hasilnya 15.050.000.
tanggal 21 kasnya itu di debit sebesar 1.200.000. Kita tulis di sini tanggal 21 kasnya itu di debit sebesar 1.200.000. Saldonya itu debit diperoleh dari 15.050.000 ditambah 1.200.000, maka hasilnya 16.250.000. Di tanggal 24 kasnya itu debit sebesar 800.000. Kita tulis di sini tanggal 24 kasnya itu debit sebesar 800.000, saldonya itu debit diperoleh dari 16.250.000 ditambah 800.000, maka hasilnya 17.050.000. Di sini tanggal 31 kasnya itu sebesar 2.200.000 di posisi kredit. Kita tulis di sini tanggal 31 kasnya itu kredit sebesar 2.200.000, saldonya itu debit diperoleh dari 17.050.000 dikurangin 2.200.000, maka hasilnya itu 14.850.000. Lalu kita pindahkan nama-nama akun dari jurnal umum ke buku besar seperti ini. Yang pertama ada akun modal. Di sini tanggal 3 akun modal ada di posisi kredit sebesar 20 juta dan saldo akhir di posisi kredit sebesar 20 juta. Di akun pendapatan jasa tanggal 4 pendapatan jasa ada di posisi kredit sebesar 6 juta dan saldo akhir di posisi kredit sebesar 6 juta. Di tanggal 7 pendapatan jasa ada di posisi kredit sebesar 2.400.000, saldo akhir ada di posisi kredit sebesar 8.400.000. Di tanggal 21 pendapatan jasa ada di posisi kredit sebesar 1.200.000, saldo akhir ada di posisi kredit sebesar 9.600.000. Di akun piutang usaha tanggal 7 piutang usaha ada di sebelah debit sebesar 2.400.000, saldo akhir ada di sebelah debit sebesar 2.400.000. Di tanggal 24 piutang usaha ada di sebelah kredit sebesar 800.000 dan saldo akhirnya ada di posisi debit sebesar 1.600.000. Di akun peralatan kantor tanggal 15 peralatan kantor ada di posisi debit sebesar 3.600.000 dan saldo akhirnya ada di posisi debit sebesar 3.600.000. Di akun perlengkapan kantor tanggal 12 perlengkapan ada di posisi debit sebesar 2.400.000 dan saldo akhir ada di posisi debit sebesar 2.400.000. Di akun beban sewa tanggal 10 beban sewa ada di posisi debit sebesar 1.800.000, saldo akhirnya ada di posisi debit sebesar 1.800.000. Di akun beban gaji tanggal 10 beban gaji ada di posisi debit sebesar 3 juta dan saldo akhir ada di posisi debit sebesar 3 juta. Di akun beban telepon tanggal 10 beban telepon ada di posisi debit sebesar 1 juta dan saldo akhir ada di posisi debit sebesar 1 juta. Di akun beban asuransi tanggal 17 beban asuransi ada di posisi debit sebesar 600.000, saldo akhir ada di posisi debit sebesar 600.000. Di akun utang tanggal 15 utang ada di posisi kredit sebesar 3.600.000, saldo akhir ada di posisi kredit sebesar 3.600.000.
Di tanggal 20, utang dagang ada di posisi debit sebesar 2 juta. Saldo akhir ada di posisi debit sebesar 2 juta. Di akun biaya iuran, tanggal 20 biaya iuran ada di posisi debit sebesar 150.000. Saldo akhir ada di posisi debit sebesar 150.000. Di akun Prive, tanggal 31 Prive di posisi debit sebesar 2.200.000. Saldo akhir di debit sebesar 2.200.000. Nah, ini memindahkan jurnal umum ke buku besar sudah selesai. Langkah terakhir yaitu membuat neraca saldo. Kita tinggal memindahkan buku besar ke neraca saldo. Kita lihat di buku besar, akun kas, saldo akhir ada di posisi debit sebesar 14.850.000. Maka kita tulis di sini akun kas di posisi debit sebesar 14.850.000. Akun piutang, kita lihat di buku besar, saldo akhir ada di posisi debit sebesar 1.600.000. Maka kita tulis di sini piutang di posisi debit sebesar 1.600.000. Akun peralatan kantor, kita lihat di buku besar ada di posisi debit di saldo akhir sebesar 3.600.000. Maka kita tulis di sini peralatan kantor ada di posisi debit sebesar 3.600.000. Akun perlengkapan, kita lihat di buku besar akun perlengkapan saldo akhir ada di posisi debit sebesar 2.400.000. Maka kita tulis di sini perlengkapan di posisi debit sebesar 2.400.000. Akun utang ada di posisi kredit sebesar 1.600.000. Akun modal kita lihat di buku besar, saldo akhir ada di posisi kredit sebesar 20 juta. Maka kita tulis di sini modal ada di posisi kredit sebesar 20 juta. Akun Prive kita lihat di buku besar ada di posisi debit sebesar 2.200.000. Maka kita tulis di sini Prive di posisi debit sebesar 2.200.000. Akun pendapatan jasa kita lihat di buku besar, saldo akhir ada di posisi kredit sebesar 9.600.000. Maka kita tulis di sini pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 9.600.000. Akun beban sewa kita lihat di buku besar, saldo akhir ada di posisi debit sebesar 1.800.000. Maka kita tulis di sini akun beban sewa di posisi debit sebesar 1.800.000. Akun beban gaji kita lihat di posisi debit saldo akhirnya 3 juta. Kita tulis di sini beban gaji di posisi debit sebesar 3 juta. Akun beban telepon kita lihat di buku besar, saldo akhir ada di posisi debit sebesar 1 juta. Kita tulis di sini beban telepon di posisi debit sebesar 1 juta. Akun beban asuransi kita lihat di sini saldo akhir ada di posisi debit sebesar 600.000. Kita tulis beban asuransi di posisi debit sebesar 600.000. Akun biaya iuran kita lihat di buku besar, saldo akhir di debit sebesar 150.000. Kita tulis di sini biaya iuran di posisi debit sebesar 150.000.
Nah, kalau sudah selesai, kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Nah, di sini ternyata hasilnya sama. Di debit 31.200.000 dan di kredit sebesar 31.200.000. Kalau di neraca saldo ini hasilnya sama, baik di debit maupun kredit, maka kemungkinan penyusunan jurnal umum dan buku besar sudah benar. Itulah contoh membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.